Press Release 28 Januari tahun 2026. Jangan salahkan lender, periksa pengawasan kita. Meratapi pernyataan dalam rapat dengar pendapat umum RDPU hari ini yang mempertanyakan, kenapa lender percaya imbal hasil tinggi dan kenapa tidak cek proyeknya langsung. Kami perlu meluruskan logika berpikir yang keliru dan berbahaya dalam ekosistem keuangan digital modern. Pernyataan tersebut bukan hanya tidak adil, tetapi juga berpotensi mengaburkan akar masalah sesungguhnya, gagalnya sistem pengawasan dan pembiaran risiko sistemik oleh regulator dan pembuat kebijakan. Korban sudah kehilangan uang, jangan tambah dengan kehilangan akal sehat. 1. P2P Lending, lender bukanlah mandor proyek. Secara definisi, peer-to-peer P2P Lending adalah platform digital yang mempertemukan pemberi pinjaman lender dan penerima pinjaman borrower melalui sistem elektronik yang dikelola secara profesional oleh penyelenggara. Tugas lender menyediakan modal berdasarkan informasi, data, dan analisis risiko yang disajikan platform. Tugas platform DSITA melakukan credit scoring, verifikasi proyek, analisis kelayakan, serta mitigasi risiko secara menyeluruh dan memastikan proyek bukan fiktif. Menyuruh lender untuk mengecek proyek langsung adalah cara berpikir yang mundur 20 tahun ke belakang. Jika setiap lender harus terbang ke lokasi proyek hanya untuk memverifikasi pinjaman Rp1 minus 5 juta, maka industri fintech P2P tidak akan pernah lahir. Esensi fintech adalah efisiensi, digitalisasi, dan kepercayaan pada sistem. Lender tidak berperan sebagai auditor lapangan, karena fungsi verifikasi, pengawasan, dan mitigasi risiko sepenuhnya diklaim dan dipromosikan oleh platform yang berizin dan diawasi negara. Siapa dia? OJK. Jika fungsi tersebut gagal, maka yang runtuh bukan kewaspadaan lender, melainkan kredibilitas sistem pengawasan itu sendiri. Kami membayar pajak 15% atas imbal hasil sebagai warga negara yang patuh. Namun ketika dana pokok kami hilang dan kehidupan kami hancur, negara justru meminta kami memahami risiko. Jika demikian, pantas dipertanyakan, pajak itu kami bayar untuk perlindungan atau hanya untuk disetor tanpa tanggung jawab? Pertanyaan seperti, kenapa lender percaya imbal hasil tinggi dan kenapa tidak cek proyeknya langsung? Bukanlah pertanyaan cerdas. Itu pertanyaan yang menampar logika negara yang katanya sudah digital. Kalau logika ini yang dipakai, sekalian saja kita bubarkan seluruh industri fintech dan kembali ke sistem utang ke tetangga pakai materai ke 6.000. Imbal hasil tinggi dan tanggung jawab OJK dalam regulatory sandbox. Jika imbal hasil dana syariah Indonesia DS kini dianggap tidak masuk akal atau terlalu tinggi, maka pertanyaan paling mendasar justru harus diarahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK. Seluruh fintech berizin wajib melewati proses regulatory sandbox OJK, tempat model bisnis, skema imbal hasil, hingga batas risiko diuji sebelum izin diterbitkan. Jika imbal hasil DSI dianggap tidak wajar, mengapa izinnya bisa? Mengapa operasionalnya dibiarkan berjalan bertahan-tahan tanpa intervensi berarti? Faktanya, banyak P2P lending berizin OJK lain yang menawarkan imbal hasil, bahkan lebih tinggi dari DSI. Mengapa kewajaran imbal hasil baru dipersoalkan setelah dana masyarakat lenyap dan korban berjatuhan? Pertanyaannya sederhana. Kalau tidak masuk akal, kenapa izinnya keluar? Kalau berbahaya, kenapa dibiarkan bertahun-tahun? Kalau melanggar, kenapa baru ribut setelah uang rakyat lenyap? Semua fintech berizin wajib lolos regulatory sandbox OJK. Artinya, negara sudah bilang ke publik, ini aman, tidak mengandung racun. Kami sudah cek. Sekarang setelah ambruk, korbannya disuruh introspeksi. Ini bukan pengawasan. Ini cuci tangan berjamaah. Sri, ini kegagalan mitigasi sistemik, bukan kelalaian investor. Jangan bungkus kegagalan sistem dengan narasi risiko investasi. Dalam skema P2P lending, lender secara sadar dan sah menyerahkan analisis risiko kepada platform karena platform mengklaim memiliki sistem teknologi, data, dan mekanisme mitigasi agunan minimum 125%, dana escrow, dan sebagainya. Jika proyek terbukti fiktif
atau dana disalahgunakan. Itu bukan kegagalan lender, melainkan kebobolan sistemik pada platform dan lemahnya pengawasan regulator. Menyalahkan lender karena tergiur imbal hasil di platform berizin. OJK sama saja dengan menyalahkan nasabah bank yang kehilangan uang karena bank dirampok dari dalam oleh pengurusnya sendiri. Logika menyalahkan lender ini juga absurd bila ditarik lebih jauh. Menggunakan pola pikir tersebut sama saja seperti mengatakan bahwa dalam sebuah tindak pidana yang menyebabkan korban meninggal, dunia tidak lagi diletakkan pada pelaku atau pada sistem dan regulasi yang gagal mencegahnya, melainkan justru dialihkan kepada rakyat. Ya, mungkin korban juga salah karena korban salah memilih wakil. Rakyat yang menyusun regulasi tersebut, logika menyalahkan korban ini jelas sesat karena mengalihkan tanggung jawab dari pelaku dan sistem yang gagal kepada korban dan masyarakat. Dengan demikian, perkara ini bukan risiko investasi biasa, melainkan dugaan fraud yang terjadi, difasilitasi, atau setidaknya dibiarkan oleh sistem yang seharusnya mencegahnya. Kesimpulan utama, status berizin dan diawasi. OJK adalah sertifikat kepercayaan yang dijual negara kepada rakyatnya. Masyarakat percaya bukan karena naif, tetapi karena mereka percaya pada simbol Garuda, pada regulator, dan pada negara. Jangan jadikan kegagalan pengawasan sebagai beban moral para korban. Respon terhadap pertanyaan fenomena gagal bayar di RDPU 27 Januari tahun 2026, jangan heran kasus berulang jika celah hukum dibiarkan terbuka. Dalam RDPU hari ini, Komisi 11 mempertanyakan mengapa kasus seperti DSI, Investri, iGrowth, dan Akseleran terus berulang. Jawabannya jelas. Bukan karena lender bodoh, tetapi karena negara membiarkan platform memiliki lisensi untuk lepas tanggung jawab melalui celah hukum yang sistemik dan disengaja. 1. Tamang Risk Acceptance. Kelalaian platform, beban investor. Platform selalu berlindung di balik klausul risiko gagal bayar sepenuhnya ditanggung pemberi pinjaman. Klausul ini adalah cek kosong agar platform bekerja sembrono. Jika platform salah memverifikasi proyek, lalai mendeteksi fraud, atau sengaja membiarkan proyek fiktif masuk, mengapa investor yang harus menanggung semuanya? Ini bukan risiko bisnis, ini kegagalan sistemik. Memberi izin platform untuk lepas tangan dari fraud internal. Mereka sendiri adalah cacat fatal regulasi. OJK yang wajib dibenahi DPR. Artinya apa? Apa platform salah verifikasi, lender salah proyek fiktif, lender apes fraud internal, lender sial. Ini bukan regulasi. Ini red carpet untuk kelalaian berjamaah. Ya, welcome to scam country. Hal ini menjadi pertanyaan mendasar. Apakah OJK dan pembuat regulasi berani menjamin bahwa celah hukum ini adalah murni kekhilafan administratif? Ataukah ini sebenarnya sebuah desain sistemik untuk menciptakan safe haven bagi korporasi fintech agar bisa menyedot likuiditas rakyat tanpa risiko hukum bagi pengelolanya? Status hanya makelar, tameng murahan, menghindari tanggung jawab. Platform P2P sering bersembunyi di balik status penyelenggara, seolah hanya perantara pasif. Faktanya, mereka yang membuat skor kredit, mereka yang menyeleksi debitur, mereka yang mengatur arus kas dan sistem pembayaran. Jika platform hanya dianggap kurir yang bebas dari tanggung jawab saat uang hilang karena ulah mereka sendiri, maka izin OJK tidak bernilai apapun. Izin OJK itu lebih lemah dari struk parkir. DPR harus mendesak perubahan regulasi agar platform memikul tanggung jawab, tanggung renteng, jika terbukti ada growth negligence atau kelalaian berat. Sri, jebakan Batman arbitrase membungkam investor kecil secara halus. Banyak kontrak P2P memaksa penyelesaian sengketa melalui arbitrase bani atau lapse SJK. Realita pahitnya, biaya arbitrase bisa puluhan hingga ratusan juta rupiah. Bagi lender yang rugi Rp1 kurang 50 juta. Ini adalah penguburan hak secara sistematis. Menempuh jalur ini sama saja dengan sudah jatuh tertimpa tangga. Klausul ini secara sengaja dirancang agar platform kebal dari gugatan perdata. DPR seharusnya melihat ini sebagai bentuk ketidakadilan hukum yang dipelihara. Klausul ini sengaja dirancang agar platform kebal dari gugatan. Ini bukan keadilan,
Ini rekayasa hukum yang dipelihara. Ini mekanisme membungkam korban miskin secara elegan. 4. Tantangan terbuka untuk OJK. Jika kasus seperti ini terus berulang, maka satu kesimpulan tak terbantahkan. SOP pengawasan OJK gagal total. Apakah verifikasi data dilakukan secara nyata atau hanya laporan hijau di atas kertas sampai bom waktu meledak? Penutup yang tidak bisa ditawar. Kami mendesak DPR RI, OJK, dan seluruh lembaga terkait untuk berapapun dana lender yang masih tersisa saat ini harus segera dibagikan secara proporsional kepada para korban. Menahan dana tersebut sambil menunggu proses hukum yang panjang sama saja dengan menghukum korban untuk kedua kalinya. Jangan menunggu proses hukum yang berlarut-larut. Itu adalah hak kami, bukan belas kasihan negara. Kami meminta pengembalian yang matus mamlas, proporsional dan layak, dan memohon agar dana lender segera didistribusikan sebelum hari raya bagi banyak korban. Ini bukan soal kenyamanan, tetapi soal bertahan hidup. Setiap hari, penundaan berarti ada korban yang kehilangan sumber hidup, ada keluarga yang tidak bisa makan, ada korban jiwa yang sudah direnggut oleh tekanan ekonomi dan keputusasaan. Keadilan yang ditunda adalah ketidakadilan yang disengaja. Ucapan terima kasih. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bareskrim Polri, LPSK, PPATK, yang telah membantu kami sebagai korban, menegakkan keadilan, dan membuka ruang perlindungan hukum dalam kasus Dana Syariah Indonesia DSI. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Komisi Ketiga DPR RI, Komisi 11 DPR RI yang telah mengundang paguyuban lender, membuka ruang audiensi, dan mendengarkan suara korban secara langsung. Harap kami besar bahwa pertemuan-pertemuan ini tidak hanya sekedar mendengar kesulitan kami, namun ini merupakan langkah awal untuk proaktif mendorong pengembalian dana kami 100%. Dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun, ini bukan hanya sekedar nilai uang, namun ini kisah tentang hajat hidup orang yang menggantungkan hidupnya dari dana yang tertahan di Dana Syariah Indonesia. Amanah, Dewan Pengawas Syariah, dan tanggung jawab moral yang tinggi. Ketika dana disalahgunakan, proyek fiktif dibiarkan, dan korban justru disalahkan. Yang dilukai bukan hanya rakyat, tetapi nilai syariah itu sendiri. Ini adalah pelecehan terhadap syariah. Negara wajib hadir, mengawal dan menyelesaikan kasus ini sampai tuntas demi keadilan korban dan martabat ekonomi syariah Indonesia. Again, welcome to Scam Country.